Setiap kita itu pasti harus buat keputusan atau tidak? Coba jawab, harus buat keputusan atau tidak? Oke. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau setiap ada kesempatan yang kita harus putuskan sesuatu, tapi kita tidak mau memutuskannya, kira-kira hidup ini akan jadi apa? Ayo coba jawab, akan jadi apa hidup ini? Nggak maju. Kita akan berhenti di tempat. Kira-kira setiap hari dalam hidup kita itu paling sedikit kita harus ambil berapa keputusan, atau paling dikit kita harus buat berapa keputusan. Paling dikit aja kira-kira. Nyebut aja, salah pun nggak akan dihukum. Kira-kira dalam sehari itu kita harus buat berapa keputusan? 100 bisa. Nah, jawabannya adalah tergantung orang itu malas atau rajin. Betul? Orang malas atau orang rajin yang lebih banyak buat keputusan? Sama-sama, malas buat keputusan itu masalahnya. Betul tidak, saudara? Nah, masalahnya adalah siapa yang mau maju dan yang tidak mau maju. Itu masalahnya. Yang berikut, setiap keputusan yang kita ambil itu modalnya apa? Ayo, setiap keputusan yang kita ambil modalnya itu apa? Ayo cepat. Percaya. Siap menanggung risiko. Apa? Kemauan. Ya, betul. Keputusan akan kita ambil kalau kita berani menghadapi risiko, berani mengalami tantangan. Orang yang sulit berani menghadapi risiko dan berani dengan tantangan, maka orang itu nggak akan pernah ambil keputusan. Yang berikut, di antara semua yang mengendarai, entah itu mobil, entah itu kapal, entah itu kereta api, entah itu pesawat, ya, pokoknya yang mengendarai sesuatu. Siapa yang harus paling cepat atau lebih cepat buat keputusan? Pilot. Karena sedang di udara masalahnya. Betul enggak? Pilot. Ya. Maka itu dalam hidup ini, saudara, anggaplah diri kita semua adalah pilot. Dan di belakang kita ada sekian banyak penumpang. Bisa bayangkan enggak? Itu harus cepat untuk buat keputusan. Nah, menurut saudara, setiap hari Papa di surga itu sedikit atau banyak buat keputusan? Coba jawab. Menurut saudara, ini pertanyaannya mungkin agak konyol, tapi nggak apa-apa kita berpikir. Menurut saudara, Papa di surga tiap hari itu sedikit atau banyak ambil keputusan? Sangat banyak. Nah, pertanyaan lebih penting lagi, dan saya harap yang terakhir nggak muncul lagi pertanyaan di benak saya. Keputusan-keputusan yang Tuhan ambil itu lebih banyak untuk dirinya sendiri atau untuk manusia? Nah, dengarkan baik-baik. Ternyata mengambil keputusan, membuat keputusan, kalau selalu memikirkan orang lain, maka orang itu akan terlatih dengan tajam untuk selalu cepat buat keputusan. Orang yang hanya mikir diri sendiri, aku bagaimana ya, aku bagaimana, maka orang itu tidak akan pernah punya dampak untuk orang lain dalam hidup. Setuju saya katakan ini? Maka itu jujur pada diri sendiri. Siapa yang dalam seminggu yang lalu, ya, tidak buat keputusan apa-apa kecuali bangun pagi, makan, berak, mandi, terus kerja, terus maaf, maka itu bukan keputusan, itu rutinitas. Setuju saya ngomong ini? Keputusan yang terbaik selalu punya dampak untuk orang lain. Pikirkan itu baik-baik. Oke, kita buka Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12.
Judulnya Abram dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Alasannya di sini, aku Yahweh akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Garis bawahi kuncinya, alasannya, keputusannya, intinya, penyebabnya adalah kalimat terakhir ayat 2. Dan engkau akan apa? Menjadi berkat. Saudara, saya ingin yakinkan saudara, saya ingin tekankan hal ini. Latihlah diri saudara untuk berbuat apa saja selalu dampaknya ke orang lain. Katakan amin. Putuskan apa saja yang saudara harus ambil sebuah keputusan, selalu mikir dampak. Kalau tadi kita semua setuju pilot, saya mau tanya kepada saudara, apa jadinya seluruh penumpang sebuah pesawat ketika seorang pilot memutuskan hanya mikir dirinya sendiri dan tidak mikir penumpang yang ada di pesawat itu? Kira-kira bagaimana? Ngerti pertanyaan? Nah, di antara semua alat-alat transportasi setelah pilot, hal yang kedua adalah nakoda. Dalam hukum internasional, nakoda itu tuntutannya jauh lebih berat dalam hal hukum dibanding pilot, dibanding supir, dibanding masinis. Kalau masinis kereta api. Kenapa? Dalam hukum internasional, seorang nakoda tidak boleh meninggalkan kapal ketika kapal itu dalam bahaya, karam, mau tenggelam, sebelum seluruh penumpang keluar dari kapal itu. Bagi yang belum tahu, biarlah hari ini tahu. Nakoda itu berat. Kalau pilot seperti sekarang Malaysia Airlines MH370 sedang hilang begini, ya sudah, begitu hilang semuanya. Tapi kalau kapal enggak. Saudara, ketika saya mempelajari itu, saya diingatkan di dalam kebenaran firman, Tuhan Yesus disebut sebagai apa? Untuk alat-alat transportasi nakoda, kapal kehidupan kita. Percayalah, dia tidak akan meninggalkan kapal yang kita tumpangi. Kalau kapal itu karam, sebelum semua kita selamat, nakoda akan terakhir keluar. Katakan amin untuk. Nah, itu sebuah keputusan. Hari-hari ini saya tanya lagi, apa saja keputusan yang saudara buat dan dampaknya itu ke orang lain? Coba pikirkan itu. Nah, saya tanya, kita kembali ke Kejadian 12. Ketika Abram dipanggil, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kira-kira Abram sudah kenal yang memanggil atau belum? Jawab yang lain. Abram sudah kenal yang memanggil atau belum? Nah, saudara, catat baik-baik. Seluruh model, seluruh patron atau pattern atau pola kehidupan kekristenan kita tidak boleh menyimpang dari model Abram. Saya ulangi lagi, catat baik-baik, seluruh pola kehidupan kekristenan kita tidak boleh menyimpang atau beda dengan pola hidup Abram. Ya, kita lihat Yosua 24. Kitab Yosua pasal 24. Ayat yang kedua. Yosua pasal 24 ayat 2.
Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Yahweh Tuhan Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor. Mereka bagaimana beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat keturunannya dan aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Stop sampai ayat 3. Saudara, kecil sekali presentasinya dari seluruh tim kita. Yang di Nabire ini adalah orang Nabire. Betul tidak? Bahkan beberapa saudara kita yang dari Papua pun kebanyakan dari Biak, bukan dari Nabire. Lalu untuk apa kita ada di Nabire? Saya percaya kalau saudara setuju akan firman yang kita sedang pelajari, bahwa Tuhan yang memanggil kita semua ke sini. Betul? Karena nggak ada seorang pun di antara kita pernah memilih. Saya pun tidak pernah memilih. Cilis pun nggak pernah memilih. Nah, yang kita mau pelajari adalah Pak Enggisnya kelahiran mana? Sorong lagi. Bukan orang Nabire juga. Ya, dengarkan. Apa kira-kira yang ada di benak dan hati Abraham ketika Yahweh yang dia nggak pernah kenal memanggil dia dengan sebuah lompatan? Tahu kata lompatan? Kira-kira lompatan yang diperlukan Abraham untuk meninggalkan negerinya, keluarganya, orang tuanya, sanak saudaranya, pergi ke suatu tempat yang dia sendiri belum pernah tahu. Itu lompatan pendek atau lompatan yang jauh? Jauh. Lompatan pendek atau jauh? Sangat jauh, saudara. Jadi begini, siapapun saudara, kalau belum pernah punya iman seperti Abraham, maka Tuhan tidak akan bisa membawa saudara ke hal-hal yang lebih besar lagi. Ngerti maksudnya ini? Saudara bayangkan, enggak kenal, yang memanggil ini Abraham belum kenal siapa dia. Tidak dikatakan itu malam atau siang atau pagi atau sore, enggak disebut. Nah, ini yang saya tunggu dari Roh Kudus sampai hari ini. Kira-kira waktu Abraham mendengar suara Yahweh Tuhan ini, itu siang, malam, pagi, sore, lagi apa Abraham ini? Saya nggak tahu. Karena saya ingin tahu sebetulnya dalam kondisi seperti apa dia dapat suara itu. Kan saya pernah sharing di antara saudara begini. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa itu artinya? Beneran. Ya, kalau nanti malam Yesus Tuhan hadir ke pendeta itu, bilang, "Hai hambaku, besok kamu ke airport, ke bandara, ajak keluargamu, pokoknya kamu pergi." Kemana Tuhan? Nggak tahu, pokoknya pergi dulu. Ngerti nggak? Kan bukankah seperti itu cara Yahweh Tuhan manggil Abraham? Pokoknya kamu pergi. Kemana belum diberitahu, pokoknya pergi dulu. Ngerti maksud ilustrasi ini saudara? Ayo sejujur-jujurnya, dalam hati aja jawabnya. Jangan lewat mulut supaya nggak ketahuan kalau bohong. Kira-kira dalam hati saudara, kalau ada pernyataan Tuhan seperti itu, ya kira-kira jawaban saudara apa? Maaf. Tuhan tahu hati saya. Maaf ya, saya cuma ngomong. Ya, kalau saya tidak pernah meragukan suara Papa saya. Sama sekali tidak. Saudara, maka itu penting sekali semua kita memiliki sikap atau pola hidup Abraham. Sebab masih banyak hal yang surga sediakan untuk kita buat banyak hal lagi.
Bisa berkata amin untuk itu. Ini konsep yang penting. Ya, Kejadian 11. Jadi sebelum Kejadian 12 tadi, Kejadian 11. Ada apa? Kejadian 11. Mulai ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logat. Ayat 2 saya akan terangkan. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Pertanyaan saya begini. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Pertanyaannya, kalau saudara merasa dalam membaca kisah ini, berarti selama mereka berjalan, mereka sudah pernah menjumpai tanah datar atau belum? Jawab, sudah pernah menjumpai tanah datar atau belum? Belum. Maka kalau mereka selama berjalan, ini rombongan besar loh saudara, nggak tahu berapa banyak keluarga. Kalau mereka selama berjalan belum pernah menjumpai tanah datar, berarti tanah yang mereka lewati bentuknya seperti apa? Naik turun, lembah, bukit, gunung, dan semuanya itu. Logikanya, mana lebih seru? Jalan di tanah datar atau tanah yang berlembah berbukit? Mana lebih seru? Orang malas milih jalan di tanah apa? Nah, itu dia. Orang malas maunya cari aman-aman saja. Sudahlah, gak usah cari masalah. Sudah enak kok begini, mau apa lagi? Nah, kira-kira orang hidup yang malas mencari tantangan, bukan cari masalah, lebih beda loh itu. Orang hidup yang malas cari tantangan, kira-kira dia akan jadi apa dalam hidupnya? Ayo, jadi apa? Membosankan. Hidupnya akan jenuh. Saudara, maka itu catat hal ini. Tantangan itu perlu dalam hidup kita. Nah, ada orang punya konsep tantangan itu harus pindah tempat. Salah. Setuju saya ngomong ini? Tantangan itu bukan masalah tempatnya. Catat baik-baik, tantangan itu masalah sikap hatinya. Oh enggak, amin. Betul? Bukan masalah tempatnya. Maka itu bagaimana sikap hati kita. Nah, saya selama hidup sampai umur sekian ini, maka saya menemukan, selama saya hidup ini saya menemukan, kalau mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita, dengar baik-baik, kalau selama hidup ini mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita selalu tersedia untuk orang lain, maka tantangan itu pasti ada. Oh enggak, amin. Betul tidak? Orang yang matanya, hatinya, telinganya, pikirannya hanya ke dirinya sendiri, nah itu hidup yang membosankan. Walaupun orang itu akan pindah-pindah tempat, selama hati, pikiran, mata, telinganya hanya untuk dirinya sendiri, maka orang itu nggak akan ketemu tantangan. Karena dia hanya memikirkan, melihat, mendengarkan dirinya sendiri. Setuju saya ngomong ini, saudara? Nah, begitu mereka menjumpai tanah datar, mereka menetap. Kalau saudara belajar manajemen modern, ya, baca buku-buku manajemen modern, maka saudara akan menemukan sebuah teori yang sangat indah. Seorang manajer akan gagal jadi manajer bukan karena dia kurang sekolah, bukan karena dia lulusan USWIM, bukan lulusan Amerika. Maaf, bukan. Seorang manajer dia akan gagal ketika dia settle down, menetap, mapan. Catat itu baik.
kemapanan, zona nyaman adalah tempat yang sangat subur untuk pemalas-pemalas tinggal di situ. Setuju nggak saya ngomong? Kemapanan itu merasa nyaman. Ya sudah, hidupnya begini saja. Untuk apa? Sudah enak. Nah, ini yang mereka salah. Padahal Bapa di surga, waktu mereka sedang berjalan, selama itu Bapa ingin mereka istirahat sebentar. Maka itu Papa tuntun mereka ke tanah yang datar. Kalau saya pakai istilah tentara, supaya bisa konsolidasi. Tahu kata konsolidasi? Apa artinya itu? Nyusun kekuatan baru untuk istirahat sebentar. Tapi mereka menetap. Mereka nggak mau bergerak lagi. Lihat ayat 3, lihat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat apa? Batu bata. Tadinya mereka pakai apa rumahnya? Ayo, pakai apa rumah mereka? Tenda. Dalam bahasa Inggris ada istilah ini, ya. Movement itu artinya apa? Ayo, movement artinya apa? Bergerak. Nah, manusia seringnya nggak mau movement, tapi monumen. Monumen, apa itu monumen? Tugu peringatan. Nah, catat ini baik-baik. Kegagalan orang-orang hebat bukan terletak pada modal uang dan modal pendidikan. Saya ulangi lagi, catat ya tolong. Kegagalan seorang bukan karena nggak ada modal uang atau nggak ada modal pendidikan. Wah, kurang tinggi aku gelarnya. Tidak. Tapi kegagalan seseorang ketika dia hanya nostalgia. Monumen itu kan nostalgia. Oh dulu, opaku begini dulu, papaku begini dulu. Itu orang yang mau nyaman di satu tempat, nggak mau terima tantangan. Saudara, pasti akan membosankan. Marilah kita buat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan alat penyambungnya. Belum ada semen tapi pakai ter. Dengan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, begitu mulai mapan, maka orang akan buat bangunan. Begitu buat bangunan, maka orang mulai mikir maintenance, pemeliharaan semuanya itu. Maaf ya, bukan saya mau ngomongin saudara macam-macam, tidak. Tapi ini konsep. Siapa yang masih sampai hari ini kalau duaan suami istri, anak-anak sudah tidur, omongannya sama terus dari tahun ke tahun. Kapan kita punya rumah ya? Kapan punya rumah ya? Masa numpang terus ya begini? Awas yang suka ngomong seperti itu. Saudara mulai buat batu bata itu, awas. Kok nggak amin? Awas. Umur saya mendekati 60, saya nggak pernah mikir akan tetap di Nabire. Padahal maaf, saudara tahu, maaf ya saya ngomong dalam tanda kutip, berapa aset yang saya punya di Nabire. Dan saudara semuanya tahu, nggak ada satupun atas nama saya di Nabire. Maaf kalau saya berkata, padahal itu kan jerih payah saya. Saya aja nggak pernah mikir. Saya tidak pernah punya pikiran akan diam di mana, itu urusan papa saya nanti. Yang penting saya berjalan terus dalam hidup. Bukan berarti nggak boleh punya rumah. Maaf, mungkin rumah saya jauh lebih banyak daripada rumah saudara. Iya.
Bukan sombong kali. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Enggak. Sebab hati saya tidak akan saya tambatkan di benda dan harta duniawi sesekali. Supaya nanti kalau Tuhan panggil saya nggak keberatan diangkat. Gampang bukan mikirnya? Hidup harus seperti itu. Jangan mapan, jangan settle down, jangan menetap. Selalu menyediakan hati untuk bergerak terus bergerak. Saya cuma cerita supaya saudara itu punya gambaran. Apalagi yang hari-hari ini merasa jenuh, merasa capek, merasa bosan. Itu karena saudara rutinitas. Rutinitasnya adalah karena saudara sedang mikir diri sendiri terus. Maka itu sikap yang seperti Abraham, dibawa pergi kemana saja dia akan ikut. Sikap itu membuat hidup ini penuh dengan sukacita. Amin. Selalu begitu. Keluaran pasal 33 ayat 17. Ya, kita lihat ini. Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Bagi yang sudah pernah dengar sharing tentang ini, biar ini diulangi lagi. Bagi yang belum pernah, alami. Saya nggak ngitung berapa kali saya mengalami ayat ini. Saya sampai takut kalau bicara apa-apa dengan Papa di surga. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Masih ingat kita belajar beberapa waktu yang lalu? Dengan ini pertanyaannya. Baca baik-baik Alkitab saudara ayat ini. Saya beri pertanyaan. Begitu saudara baca ayat ini, maka pertanyaan saya, antara Yahweh Tuhan dengan Musa, siapa yang menuruti siapa? Coba baca, siapa yang nuruti siapa antara Yahweh dengan Musa? Saya jawab, siapa nuruti siapa? Nah, Yahweh Tuhan menuruti Musa. Logikanya mungkin tidak. Jawab, logikanya mungkin tidak. Masa yang Maha Kudus menuruti seorang manusia bernama Musa? Jawab, logikanya ya atau tidak? Tidak. Tapi ini terjadi. Bahkan yang menarik adalah kata juga. Perhatikan, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Kata juga menunjukkan apa? Sekali itu saja atau berulang-ulang? Nah, yang disembah oleh Musa, Yahweh Tuhan, itu Yahweh kita juga atau tidak? Jawab, ya atau tidak? Ya. Berarti kalau Bapak kita bisa buat itu kepada Musa, dia bisa buat itu kepada kita tidak? Bisa. Pertanyaannya, kapan terakhir dia buat itu kepada saudara? Ngerti pertanyaannya? Kapan terakhir kali dia buat itu pada saudara? Ini yang luar biasa. Nah, kalau firman ini harus terjadi pada semua orang Kristen, termasuk hamba Tuhan, perlu nggak doa puasa, doa teriak? Dijawab, perlu tidak? Nggak perlu. Ngomong saja dia lakukan kok. Maka itu nggak usah teriak-teriak saudara kalau berdoa sampai tetangga bangun. Apa bedanya dengan mereka pakai corong kalau begitu? Maaf. Saudara, yang diperlukan bukan sikap agamawi kita, tapi hubungan. Catat ini baik-baik. Begini logika saya. Kira-kira Musa bisa salah ngomong tidak? Coba, Musa bisa salah ngomong tidak? Nah, yang saya heran, kalau Papa tahu Musa bisa salah ngomong, berani sekali dia memberikan kesempatan. Juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan kulakukan. Saudara, ayo kita belajar. Beri tanda Keluaran 33. Kita ke sini. Yohanes pasal 2. Jadi yang penting saudara, bukan doa puasa kita. Yang penting bukan berapa jam kita berdoa.
Yang penting bukan di mana kita berdoa. Yang penting bukan berapa kuat suara kita berdoa. Yang penting adalah hubungan, relasi. Katakan amin. Hubungan, relasi. Ini ayatnya Yohanes 2. Maka itu ayo mulai hari ini kita belajar mengerti ini. Yohanes 2 mulai 23 sampai 25. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang, banyak bukan, yang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus dan Bapa di surga tidak mau saudara percaya dia karena ada embel-embel, yaitu cari mujizat. Enggak. Terus ayat 24, ini masalah. Tetapi Tuhan Yesus sendiri bagaimana? Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, kalau kita gabungkan Keluaran 33:17 sampai kalimat juga hal yang telah kau katakan itu Musa akan kulakukan, dengan Yohanes 2 ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Berarti kepada Musa Tuhan Yesus mempercayakan dirinya atau tidak? Nah, pertanyaannya, kepada saudara kira-kira dia percayakan dirinya atau tidak? Dalam hati jawab, jangan lewat mulut. Maaf, bukan saya sombong. Maaf, saya cuma ngomong. Saya tahu betul. Bukan saya sombong lagi, saya lihat untuk meyakinkan saudara. Saya tahu betul dia berani mempercayakan dirinya kepada saya. Bukan itu sombong. Nanti saya akan tunjukkan hal-hal apa. Maka itu kekristenan kita tidak boleh hanya sampai di pelayanan saja. Bulan Februari yang lalu lulus 2 orang saudara kita lagi. Satu namanya Gral Taliawo. Dia anak Almahera. Dia S2 dari UI, jurusan sosiologi. Saya biayai dia karena dia punya visi untuk Maluku Utara. Saya nggak pernah ketemu. Setelah semester kedua saya biayai, baru saya ketemu dia. Dan tanggal 8 Februari dia di wisuda. Dan saya bangga. Tanggal 14 Februari di wisuda sarjana hukum dari Nias, namanya Wardaniman Larosa. Ketika dia kirim foto, saya kaget. Dari Atmajaya, Jogja, dia cum laude. Dia kuliahnya 3,5 semester, nggak sampai 4 semester. Dan IP-nya 3,9. Saudara, dari sebuah kampung, saya lupa desanya, karena namanya sulit disebut. Kampung asalnya Wardaniman ini belum ada listrik sampai hari. Dan waktu dia di wisuda dan cum laude, wah itu luar biasa. Sekarang saya suruh lanjut untuk dapat ngurus izin pengacara. Saya nggak pernah ketemu dia sebelumnya. Nah, saya cerita ini kepada saudara hanya karena modalnya itu tadi. Pokoknya Roh Kudus, Bapa di surga berfirman kepada saya, untuk apa saja saya akan lakukan, tanpa saya pernah tanya siapa orang itu. Pada Niman ini dapat telepon saya dari seseorang yang saya kenal. Saya tanya, visimu apa? Dia bilang, dia manggil Pak. Di Nias itu banyak orang buta hukum. Dan orang-orang kaya, orang-orang yang punya kekuatan menindas kami yang miskin ini. Saya ingin jadi pembela untuk orang-orang Nias. Bagus. Nah, setelah semester 3, saya baru ketemu dia waktu saya ke Jogja. Kalau dihitung, yang Gral Taliawo itu master yang ke-48 atau 46, saya lupa. Yang saya lulus. Dengarkan ini, saudara, supaya saudara tahu. Modal hidup saya cuma karena Tuhan yang suruh. Apa saja. Maka itu pertanyaannya, seberapa jauh Tuhan Yesus sudah mempercayakan dirinya kepada saudara? Masalah uang, masalah mobil, masalah rumah, ya, masalah kerjaan. Kalau saudara pergi mendadak dan tidak siap untuk nitipkan rumah
kendaraan atau uang atau apa kepada seseorang. Kepada siapa saudara berani menyerahkan barang-barang itu? Mempercayakan kata itu. Saudara harus milih orang yang bagaimana? Ayo, saudara akan milih orang yang bagaimana? Bukan soal kenalnya, kata yang ini loh yang kita mau pakai, yang bisa dipercayai. Nah, sebelum hal besar itu terjadi, pasti ada beberapa peristiwa kecil, bukan? Saudara titip dulu uang 500.000 misalnya. Saudara titip apa? Oh, kok aman, baik, nggak ada apa-apa. Itu kan perlu waktu. Nah, kalau manusia perlu waktu, kalau Tuhan tidak, lanjut ayat 24-nya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ini loh, baca 1, 2, 3. Karena Yesus bagaimana? Mengenal mereka semua. Nah, ayat 25, maaf ya, kalau saudara tanya, kenapa sih ini kalau doa, kalau apa beda dengan banyak pendeta yang lain? Nggak perlu teriak-teriak, saudara. Nggak perlu sampai bagaimana gitu? Karena ayat ini loh. Lihat ayat 25. Dan karena apa? Tidak perlu seorang pun memberi apa? Kesaksian kepada Yesus tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang di dalam hati manusia. Jadi begini, Tuhan, tolong saudaraku Tuhan. Dia itu baik loh Tuhan. Perlu nggak memberitahu? Jawab perlu tidak? Enggak, saudara. Bukan berarti nggak boleh berdoa. Beda. Doa di dalam semua agama. Lagi sekali, doa di dalam semua agama itu pasti isinya 3. Minta, lapor, nyuruh, nyuruh, lapor, minta. Kira-kira ya atau tidak? Nah, di dalam kekristenan itu nggak berlaku. Betul? Untuk apa kita melaporkan ke Tuhan? Dia tahu kok. Untuk apa kita memberitahu dia? Dia juga tahu. Nah, lebih kurang ajar lagi. Kok berani kita nyuruh-nyuruh dia? Lalu kalau kita nyuruh dia, Tuhan itu yang mana? Maka itu dalam kekristenan bukan doa seperti agama-agama, tapi hubungan, katakan amin. Kalau ada orang sakit, kita nggak bisa langsung doa. Dalam nama Yesus, aku tengking kamu. Enggak, kita bersekutu dulu dengan Tuhan. Kenapa orang ini sakit? Begitu Tuhan jawab, karena mulutnya rakus. Nah, itu masalahnya. Jadi didoakan bukan penyakitnya, mulutnya. Itu sebabnya dari awal tadi kita belajar soal mengambil keputusan. Jadi begitu ada orang sakit, langsung minta, Roh Kudus, kenapa begini? Apa yang harus saya putuskan? Percepat. Kalau kita sudah terbiasa punya hubungan dengan Tuhan yang baik, selesai. Nyimpang dulu ya. 1 Yohanes 5:14. Ini konsep penting sekali. 1 Yohanes 5:14. Dan inilah apa kita? Keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, saya beri pertanyaan. Jadi begini, untuk mengerti firman selalu munculkan pertanyaan. Dan Roh Kudus itu luar biasa. Baca lagi dalam hati saudara pertanyaan saya. Kalau begitu, kita ini berdoa dulu, nyerocos dulu, atau cari kehendaknya dulu? Ayo baca lagi. Mana dulu? Nah, jadi yang dia inginkan, cari kehendaknya dulu. Jangan nyerocos dulu lama-lama panjang-panjang lagi. Lagi sekali, Tuhan tahu. Itu loh kata penting Yohanes 2:25. Betul? Ngapain kita beritahu dia? Dia tahu kok. Nggak perlu ada orang lain melaporkan ke Tuhan tentang kita begini begitu. Dia tahu. Maka itu semua harus kita cari kehendaknya dulu. Untuk apa? Mengapa? Kenapa? Bagaimana?
selalu cari kehendaknya. Mengerti? Nah, ini yang kita harus kerjakan dalam hidup ini. Maka itu penekanannya kepada hubungan. Apa tadi? Hubungan, relasi kita dengan Tuhan itu bagaimana? Jadi maaf, doa puasa, doa semalaman bukan tidak perlu. Itu perlu. Tetapi jangan seperti agama-agama membombardir surga dengan perintah, tolong Tuhan, buat ini Tuhan, dalam nama Yesus, tolong Tuhan. Tolong terus. Jadi berunding dengan dia, bersekutu dengan dia. Oke? Kita kembali ke Keluaran 33. Jangan khawatir makanan berapa meja penuh di sana itu. Jangan takut kelaparan. Keluaran 33 ya, ayat 17 tadi, saudara. Saya ulangi lagi. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Nah, ini apa yang menjadikan Yahweh Tuhan bisa berbuat seperti itu kepada Musa? Ternyata syaratnya cuma 2, bukan 10. Katakan amin. 2 itu dikit atau banyak? Dikit. 1, karena engkau. Nah, kata karena itu menunjukkan apa? Kata karena itu menunjuk apa? Cepat. Sebab akibat. Mengapa Yahweh Tuhan bisa menuruti Musa? Karena apa? Baca. 1, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan yang kedua, karena apa? Aku mengenal engkau. Saudara, ini yang luar biasa. Jujur ya, ayo jawab. Khususnya yang di bagian pendidikan. Siapa yang merasakan dapat berkat dengan kehadiran keluarga Pak Alexi? Ayo, siapa lagi? Siapa lagi, ayo? Banyak bukan? Kemarin Pak Edo dengar cerita, awas besar kepala, saya ambil jarum, saya kempesin kepalamu nanti. Pak Edo bilang apa kemarin? Ada dari mana, sekolah mana? SMP. Ngomong sini, cepat itu, cepat. Nggak dengar yang lain. Nah, supaya ini penting. Iya, ibu sini, kamu habis ini maju. Jadi yang lalu ada ibu-ibu lagi makan di Punami, mereka membicarakan tentang materi yang disampaikan Pak Leki. Jadi kata materinya bagus, luar biasa. Nah, cuma gitu. Ayo, sini. Awas sombong ya, dalam nama Yesus. Awas. Ayo. Biasanya orang KKR baru altar call dan orang bertobat, ini tidak. Materinya judulnya menghardik atau mendidik. Itu di guru-guru 2 kali ya, di guru-guru SMP 4 dan guru-guru bilang studi SBK. Nah, saya ikuti, waktu saya ikuti sampai orang yang berjilbab pun konsultasi. Ya. Sampai di luar materi itu, sama masalah pacar juga merembetnya sampai di situ. Iya. Dan memang luar biasa, Pak. Tepuk tangan buat Pak Lexi. Oke, dengar. Hal yang sama yang saya lakukan. Saudara, saya itu paling gak bisa kalau dengar ada orang susah, orang gak bisa makan, saya paling gak bisa. Saya ini kenal Pak Alexis sejak dia belum menikah, betul ya? Belum menikah. Tapi lama gak ketemu. Ketemu lagi di Lampung. Nah, tahun yang lalu dari bulan Juli 2013, saya buat KKR di Lampung. Alexis hadir. Nah, di situ dia sudah mulai cerita. Mak, nggak apa-apa ya cerita ini ya, tentang kesulitan hidupnya. Nah, saya tahu potensinya. Nah, kalau gitu saya diskusi dengan Papa. Apa yang saya harus buat untuk orang ini? Kan sayang investasi surga. Nah, saya juga heran. Kenapa ini yang di Lampung kok nggak bisa ngeliat potensi itu? Nah, ingat SMS yang pertama dibaca tadi? Atau Roh Kudus bilang, bawa aja ke Nabi. Nah, inilah perempuan. Istrinya ribut dulu. Ngapain jauh-jauh? Nanti aku makan apa di sana? Anakku bisa sekolah tidak? Saya dengar gitu, saya nggak mau disusi. Rasain dulu saya. Juli, September saya balik lagi. Tambah parah keadaannya, saudara. Nggak apa-apa ngomong ya. Untuk beli bensin aja nggak bisa. Terus saya bilang, mau nunggu apa di sini? Rumah juga numpang. Nggak apa-apa yang ngomong.
masih ngotot yang perempuan itu. Oktober saya balik lagi. Wah, sudah saya nggak sabar. Nurut atau tidak? Karena dia orang Jawa, saya pakai bahasa Jawa. Sudahlah, derek Gusti meniko gelundung mawon. Ya, artinya gini, ikut Yesus itu gelundung saja, nggak usah mikir. Lah Bu Penny tertawa itu, Bu Penny tentu saja Bu Penny juga. Ngerti? Ayo, marah nggak? Nggak toh? Sekarang sini, perempuan ke sini ngomong. Akhirnya gimana? Setelah nurut sini cepetan. Udah suruh. Pertanyaannya itu, sampai saya jengkel. Sudah saya bilang enggak, aku nggak mau jawab. Pokoknya berangkat atau tidak, gitu saja. Nah, maka itu bagi yang belum kenal saya, itu sikap saya. Kalau saya tahu Yahweh Tuhan yang menyuruh, saya nggak takut risiko, nggak takut apa. Coba jujur aja supaya kita semuanya belajar. Seandainya ada yang bimbang-bimbang di sini bertobat hari ini, gitu loh. Ayo, dekat sini. Shalom Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi. Shalom. Saya bersyukur kami sekeluarga bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara. Dan saya juga bersyukur saya bisa kenal dengan Papi. Nah, cerita dulu ketakutanmu itu loh, jawabannya panjang, cepetan. Waktu Papi ke sana saya merasa ketakutan ketika Papi ajak kami sekeluarga untuk berangkat ke sini. Secara logika saya berpikir Nabire itu hutan begitu. Kurang ajar itu. Awas kamu. Saya berpikir bahwa saya kan juga punya anak gitu kan. Anak saya kan harus perlu ini, perlu itu. Saya pikir di Nabire itu tidak ada sesuatu yang memang diperlukan oleh anak saya. Terus setelah itu, Papi datang ke sana sampai 3 kali mungkin. Sampai yang diri saya shock, Papi waktu marah-marah dengan anak saya dibilang katanya sombong atau bukan gitu. Saya tidak sampai hati waktu itu. Tapi ternyata benar yang dikatakan Papi ketika kami berada di tempat ini, kami bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja atas keluarga kami. Apa yang kami bisa lakukan di tempat ini begitu banyak. Apa yang bisa kami lakukan dengan apa yang bisa kami lakukan, kemampuan yang kami bisa kerjakan di tempat ini ternyata bisa disalurkan. Dan Tuhan memberkati kita, ternyata kita juga harus menjadi berkat seperti yang Papi katakan. Amin. Jadi tobat. Oke, tepuk tangan buat keluarga Pak Alexi ini. Baik. Ada saudara kita yang baru datang juga, Agung. Ya, dia nggak ada di sini malam ini. Nggak ada ya, dengar. Saudara, hal yang sama. Saya ketemu dia terakhir sebelum kesini itu 2013 awal, ya. Di satu kebaktian di Balikpapan. Lagi saya khotbah, terus Roh Kudus tunjuk dia. Saya kaget. Saya nggak ingat kalau saya pernah ketemu dia 10 tahun sebelumnya. Apa kan? 2003 dia ketemu saya, terus dia nggak pernah kontak. Begitu saya selesai kebaktian, saya cari dia suruh pulang. Terus saya bilang pengurus gereja, tolong panggilkan anak muda yang pakai kaos ini tadi. Itu di lantai 3, nggak ada lift. Untung dia belum berangkat, saudara. Tapi sudah termotor. Kenapa Pak Pendeta panggil? Saudara, begitu saya sampaikan, dia ngomong gini, loh Papa kok lupa sama saya? Ini yang Papa sampaikan saya 10 tahun yang lalu toh. Hah? Saya nggak ingat. Bayangkan dalam waktu 10 tahun, Tuhan bicara tentang satu orang hal yang sama. Saya bilang berarti kamu yang keras kepala. Saya bilang begitu. Dari 2013 itu hidupnya terus kacau, nggak usah ini gagal apa gagal. Kalau segitu saya tanya, Papa saya mesti buat apa pada orang ini? Terus Guru bilang ajak dia ke Nabi. Tapi dia alasannya macam-macam. Nah yang terakhir itu saya lupa. Dia bilang, Papa saya harus menyerah sekarang. Saya sudah tenggelam ini, nggak bisa apa lagi. Sudah cepat berangkat, saya bilang begitu. Mau apa di sana? Nggak tahu. Pokoknya berangkat dulu. Kan gitu bukan cara saya ngajak orang itu. Saudara, dia tiba, saya nggak tahu. Bagaimana Edo ngatur, saya nggak tahu. Nah, waktu saya tiba hari Sabtu kemarin, itu baru saya ketemu dia. Dia langsung peluk saya. Yang Papa saya baru tahu. Kenapa nggak dari waktu itu saya ikut? Terus saya tempeleng dia. Kamu yang bandel, saya bilang begitu. Dia bisa menemukan sesuatu. Masih ingat ini?
Bapak Sela yang kurus kering. Angkat tangan, sebagian tahu itu Sela. Angkat tangan, itu Sela. Iya. Siapa ngira? Dia dari anaknya wali dari Kudusan, saudara. Hebat. Oh Demak, iya. Jadi waktu saya ketemu dia, saya tuh lagi makan di rumah pendeta di daerah Kutai Barat. Nah ternyata dia itu tukang bangunan, dia lagi kerja. Pendetanya namanya Pak Budi. Bud, saya bilang siapa? Dia tukang. Kenapa? Oh dia Muslim. Oh ya gini. Ya pokoknya di sore selesai kerja saya mau ke tua jamaah dia, saudara. Dan dia ikut. Nggak tahu kalau dia nggak mau ikut tuh dia mungkin ketemu bukan istri Olvi, pasti nggak tahu apa. Maaf ya, salah. Ya. Dengarkan. Saya akan uraikan dengan cepat dua alasan mengapa kata ini muncul. Mengapa Yahweh Tuhan bisa memilih, bisa bersikap itu kepada Musa? Nggak usah berdoa, nggak usah apa-apa, cuma katakan saja akan kulakukan. Satu, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapan. Apa itu kasih karunia? Ayat 16. Nah kebetulan penjelasan ayat 17 ada di atasnya, ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah apa? Telah apa? Mendapat apa? Kasih karunia di hadapanmu. Nah ini loh saudara. Belajarlah seperti cara Roh Kudus ngajar saya. Kalau saudara membaca firman lalu mendapatkan suatu hal yang wah. Pertama kali saya baca ayat 17, saya tuh terkagum-kagum. Mana bisa Yahweh Tuhan nuruti manusia? Nggak mungkin itu. Akhirnya ketemu ayat 17-nya. Karena engkau telah mendapat kasih karunia. Lalu saya cari, apa itu kasih karunia? Saya itu ingin tahu. Ternyata ada di ayat 16. Inilah kasih karunia itu, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Koma atau titik? Nah ini caranya baca. Kalau koma dengan titik bedanya apa? Kalau titik itu putus, selesai. Kalau koma ada kelanjutannya. Nah ini saudara. Maka itu saya berulang-ulang berkata, hanya satu syarat saja. Yang mau bergabung dengan pelayanan komunitas pesan, asal nggak pelit. Yang pelit pasti kecutek dewi, itu bahasa Jawa. Yang pelit pasti akan keluar sendiri, nggak tahan kumpul kita. Karena orang pelit diantara kita akan aneh sendiri. Katakan amin. Koma apa baca? Ayo koma apa? Yakni aku dengan umatmu ini. Sejak saya mengetahui rahasia ini tahun 70-an yang lalu, saudara. Apa saja yang saya naikkan ke hadapan Tuhan, dengar ya, apa saja, kecil, perkara besar, saya selalu menanyakan, aku dengan siapa? Kok nggak berkata amin? Saya dengan siapa? Yang saya gandeng ini loh, yang saya ajak ini siapa? Tadi ini seharusnya saya harus ketemu 3 narapidana politik, ya, yang kasus Api Pura kira-kira 15 tahun yang lalu, makar, naik bendera dan semuanya. Nah ternyata mereka ada di Nabi ini. Saya pernah melayani mereka. Dan puji Tuhan, ternyata tadi ada kesalahan prosedur, mereka nggak bisa keluar. Mereka bilang besok saya berangkat. Saya lewat telepon. Nah saya bersyukur, kan banyak pendeta, banyak pengusaha di sini. Kenapa saya dihubungi? Ini kan urusan politik. Saudara, ternyata Papa di surga selalu melihat saudara. Kalau tangan kanan kiri saudara itu ada siapa, bukan ada apa. Oh enggak, amin. Ngerti pertanyaannya? Di samping keluarga yang harus saudara urus, siapa yang ada di tangan kanan kiri saudara? Lanjut, masih ayat 17. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami
siapa dan siapa? Baca. Ayo baca, siapa dan siapa? Aku dengan umatmu ini. Lagi sekali, orang pelit, orang egois gak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan pernah bertemu dengan pencipta alam semesta sendiri dalam nama Yesus. Saya ulangi, jangan pernah bertemu dengan pencipta alam semesta sendiri. Saudara pasti akan diusir. Kalau saudara bisa masuk ke dalam takhta kasih karunia-Nya, jangan sendiri, bawalah siapa saja yang saudara bisa bawa. Amin. Ini hukum yang luar biasa. Orang yang hidupnya tidak pernah suka direpoti oleh orang lain, baru ngintip di pintu surga, disebul tahu nggak oleh Tuhan. Ditiup oleh Tuhan, minggir kamu. Catat itu. Maka itu kalau berdoa, selalu ada siapa yang kita bawa. Ini penting. Beberapa waktu yang lalu, belum lama, saya itu 4 hari pergi dengan suami istri dari Amerika, tapi dia orang Surabaya. Nah, 4 hari itu di mobil terus kami keliling kemana. Nah, seperti saudara tahu, kalau saya ini lagi duduk, pasti handphone saya itu hidup semuanya. Ada saja. Nah, dia dengar. Saya telepon siapa yang telepon saya, apa dia dengar. Hari ketiga dia tanya begini kepada saya, Koden, ini 3 hari ini kami itu bareng Koden, dengar telepon kayak begitu, yang ini minta duit, yang ini dioperasi, yang ini bermasalah, yang ini begini, yang ini penjara, yang ini begini. Itu Koden itu kalau tidur malam, itu langsung pikirannya kosong atau kebawa semua yang telepon-telepon tadi. Terus sebelum saya jawab, saya tanya balik, apa motivasimu tanya begitu? Dia bilang, saya ini punya kerjaan. Kalau dibanding kerjaan saya dengan kerjaan Koden, wah bedanya jauh betul. Satu kerjaan saya saja, sehari itu, aduh malam itu saya sulit tidur. Dan ini Koden sehari begitu. Saya bilang, kalau saya berhadapan dengan Papa di surga dan ada masalah orang lain, malam tidur saya langsung kosong. Sebab Papa di surga akan urusi mereka. Tugas saya besok lagi. Karena dia tahu kalau saya nggak tidur malam ini, besok jadi apa ini orang-orang ini. Tertawa dia. Jadi walaupun begitu banyak sepanjang hari, itu yang nginep di rumah gak akan tahu jam berapa itu telepon gak habis-habis. Sampai jam berapa. Maka itu saya bersyukur Tuhan beri saya istri seperti Cik Louis. Bukan sekedar perempuan. Tadi itu ngomong enggak, bayangkan kalau saya salah kawin, rusak semua ini. Ngerti sekarang? Aku dengan siapa? Ini kuncinya. Apa saja dalam kehidupan. Oke, bagian terakhir. Kembali ayat 17 kalimat terakhir. Hubungan tadi kata ini. Karena apa? Alasan kedua Tuhan bisa seperti itu kepada Musa, karena aku mengenal engkau. Saya beri pertanyaan lagi perbedaan. Apa bedanya Musa yang nulis aku mengenal Yahweh dengan Yahweh yang mengenal Musa? Bedanya apa? Mana lebih kuat? Mana lebih akurat? Nah, saya tidak menemukan sebuah persyaratan di Alkitab. Bagaimana urutan-urutannya supaya Tuhan mengenal kita? Itu saya nggak ketemu. Pokoknya begini, kondisikan diri kita sedemikian rupa. Ngerti kata kondisikan? Sampai Yohanes 2:25, cukup aku kenal engkau sekarang. Ngerti nggak kalimat itu? Kalau sampai Bapa di surga berkata cukup aku kenal engkau sekarang, berarti dia ngelihat kita dengan cara apa? Sampai dia bisa berkata cukup aku kenal engkau. Ngerti pertanyaannya? Berarti ada proses tidak dari waktu ke waktu yang kita sudah jalan? Ada proses tidak? Ada. Maka itu saudara, mulai hari ini
bawa diri kita sedemikian rupa. Sesibuk apapun kita, jangan menghadap Tuhan. Berapa orang? Sendiri. Ajak siapa saja yang bisa diajak. Saya lupa kapan ya Pak Edo pernah khotbah tentang doa Bapa kami. Kenapa cuma kita yang bisa minta berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya? Masih ingat Pak Edo khotbah? Karena di luar kita banyak orang nggak punya Bapa. Nah kita yang mewakili mereka untuk mintakan kepada Bapa yang baik itu untuk berkati. Mau hidup egois? Goblok itu aja sudah. Betul nggak? Rugi. Ya, Tuhan memberkati kita semua.